Ada kajian yang lebih besar lagi dari bunyi, itu ada sintaksis. Jadi sintaksis nanti kita Mungkin akan morfologi dulu? Iya benar, sebelumnya ada morfologi. dulu. Morfologi untuk kata-kata. Jadi Iya. kata-kata itu bagaimana terbentuk, bagaimana proses pembentukan kata, kemudian bagaimana kata itu diucapkan, itu juga seperti itu, Mbak. Kemudian yang lebih tinggi dari kata ada namanya sintaksis. Ya, Oke. sintaksis itu kita mempelajari kalimat di sana. Jadi kalimat menyusun kalimat dari kata-kata itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bahasa. Kembali lagi di Siniar Sasambo, Bincang Bahasa dan Sastra. Kali ini bersama saya Rizky di edisi KB NTB Menjawab. Seperti episode KB NTB Menjawab, di episode ini kita akan menyaring beberapa pertanyaan yang mungkin masih dikeluh kesahkan oleh sahabat bahasa dan akan dijawab oleh narasumber yang pastinya bisa memberikan jawaban terbaik untuk sahabat bahasa. Salah satu pertanyaan yang mungkin sering dilontarkan oleh sahabat bahasa di medsos ataupun kepada pegawai kantor bahasa adalah, sebenarnya apa sih linguistik itu, Kak? Wah, ini pertanyaan yang umum tapi mendalam ya. Dan kali ini akan dijawab langsung oleh pakarnya. Telah hadir bersama kita Mbak Ajeng. Selamat pagi Mbak Ajeng. Selamat pagi Mbak Kiki. Oke, kembali lagi di Siniar Sasambo Mbak Ajeng ya. Sebelumnya di episode Bisate, kali ini di KB NTB Menjawab, membantu kita untuk memberikan informasi kepada sahabat bahasa. Sebenarnya linguistik itu apa sih, Kak? Ya, oke. Mungkin saya akan beritahu lagi ya kepada sahabat bahasa bahwa Mbak Ajeng ini atau Siti Rahajeng NH merupakan mahasiswa magister di program linguistik, ilmu linguistik di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dan kali ini kita akan mendapat jawaban ya dari Mbak Ajeng selaku penuntut ilmu, selaku mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu linguistik. Oke Mbak Ajeng, kira-kira ilmu linguistik itu apa sih Mbak Ajeng? Jadi kalau ilmu linguistik itu sebenarnya garis besarnya ya Mbak. Oke. Jadi ilmu linguistik itu sebenarnya ilmu yang mempelajari bahasa. Jadi itu secara garis besarnya. Tapi kalau untuk lebih dalam lagi sebenarnya tidak hanya bahasa, tapi bahasa itu sebenarnya luas sekali. Bahasa sangat luas. Iya, sangat luas, dan itu nanti dalam ilmu linguistik kita bakal belajar banyak hal yang menyangkut bahasa. Kajian-kajiannya itu akan bercabang gitu ya. Iya, bercabang. Jadi nanti di ilmu linguistik kita bisa tahu bagaimana sih bahasa itu sebenarnya terbentuknya itu seperti apa. Bagaimana bahasa itu bisa sampai kita ucapkan itu seperti apa. Jadi dari otak, kemudian melalui alat-alat ucap kita, itu kemudian menjadi suara seperti ini, itu ada prosesnya. Dan itu juga ada ilmunya juga lagi ya, namanya fonologi. Iya benar, fonologi dan fonetik. Iya, kemudian itu ada lagi ketika kita menuliskannya dalam bentuk kata, dalam bentuk kalimat, dan dalam bentuk paragraf. Jadi sebenarnya luas sekali Mbak. Dari unit yang paling kecil itu seperti tadi itu bunyi. Jadi bunyi yang kita ucapkan itu juga dipelajari dalam bahasa. Bagaimana kita mengucapkan bunyi itu, kemudian bagaimana alat-alat artikulator kita itu bergerak, menghasilkan bunyi, itu dipelajari di linguistik. Itu, dan juga ada kajian yang lebih besar lagi dari bunyi, itu ada sintaksis. Jadi sintaksis nanti kita mungkin akan morfologi dulu. Iya benar, sebelumnya ada morfologi. Morfologi untuk kata-kata. Jadi
kata-kata itu bagaimana terbentuk, bagaimana proses pembentukan kata, kemudian bagaimana kata itu diucapkan, itu juga seperti itu Mbak. Kemudian yang lebih tinggi dari kata ada namanya sintaksis. Ya, sintaksis itu kita mempelajari kalimat di sana. Jadi kalimat, menyusun kalimat dari kata-kata itu seperti apa. Kemudian lebih tinggi dari kalimat lagi ada namanya wacana. Tapi sebelum wacana ada namanya pragmatik Mbak. Ya. Jadi kalau pragmatik itu dia bagaimana kalimat itu memiliki konteks, bagaimana kalimat dituturkan juga termasuk pragmatik, seperti itu. Kemudian juga nanti akan masuk ke yang paling tinggi itu wacana. Itu udah mencakup ada ide dalam bahasa itu, ada ide apa yang ada dalam paragraf misalnya seperti itu Mbak. Dan juga sebenarnya linguistik itu tidak hanya itu. Jadi nanti ilmu ini tuh bakal berkaitan dengan lain dan iya benar sekali, bakal berkaitan dengan ilmu lain, kemudian juga bisa menjadi pendukung dalam berbagai ilmu lain juga. Misalnya kalau bahasa dengan psikologi nanti akan dipelajari dengan psikolinguistik. Kemudian ketika bahasa berkaitan dengan budaya misalnya nanti akan dipelajari etnolinguistik. Kasus-kasus hukum. Linguistik forensik. Benar. Kemudian ada juga Mbak yang lebih baru, yang bukan baru sih tapi unik gitu, bahasa dengan saraf itu ada neurolinguistik. Jadi sebenarnya kajian linguistik itu bukan cuma bagaimana ya teks-teks aja, tapi kita bisa mengembangkan dengan psikis misalnya, kemudian dengan kasus-kasus hukum, kemudian juga ada tadi teknologi saraf juga ya dengan linguistik corpus. Iya benar, linguistik corpus, dan perkembangan terbarunya ada namanya NLP Mbak, Natural Language Processing. Wah, sangat banyak sih sebenarnya. Kalau saya sih secara pribadi tertarik ya, karena sahabat bahasa percayalah ya bahwa ilmu linguistik ini dibutuhkan oleh berbagai kajian ya, maksudnya dari berbagai lini itu membutuhkan linguistik ini ya tadi, seperti tadi contoh berbagai kajian yang tadi berhubungan dengan ilmu lain ya. Benar, orang hukum juga butuh orang bahasa buat analisis kasus. Di ilmu kedokteran juga nanti butuh juga bahasa bagaimana untuk melatih bicara bicara anak-anak misalnya. Kemudian bahkan di anak-anak TI pun dia bakal belajar bahasa seperti itu, bahasa pemrograman, kemudian NLP seperti itu. Jadi berkaitan juga dengan ilmu-ilmu yang populer yang tidak kalah keren ternyata linguistik ini dengan ilmu tersebut ya. Dan sahabat bahasa, linguistik ini sebenarnya bisa sahabat bahasa pelajari di program studi bahasa dan sastra Indonesia ya, walaupun hanya sebatas pengantar, tapi bisa diperdalam di program magister ya, yang mungkin ada di beberapa universitas di Indonesia, dan ingin lebih mendalam juga bisa ke luar negeri. Dan mungkin ini banyak pertanyaan ya, Mbak Ajeng, bahwa sebenarnya kalau kita belajar itu manfaatnya apa sih gitu kan. Walaupun tadi lah kita bisa ikut membantu proses hukum, proses tadi misalnya menyelesaikan sebuah program IT gitu ya. Tapi sebenarnya dari segi karir nih ya, misalnya ilmu linguistik ini seberapa baguskah gitu? Untuk prospek ya, berarti prospek ke depan itu sebenarnya banyak Mbak. Jadi di bagian editor kita bisa masuk, editor buku, kemudian editor majalah, kemudian kita juga bisa masuk di itu berita ya, membuat berita, kemudian menjadi jurnalis, itu bisa masuk di sana. Dan yang paling keren sih menurut saya itu kita bisa dipertimbangkan pendapat kita di depan hukum itu, menjadi saksi ahli bahasa itu dan Mbak. peneliti yang hubungannya tentang bahasa daerah. Karena saya juga bekerja di kantor bahasa, ketika kita meneliti bahasa daerah kita juga tidak semata-mata karena kita penutur, tapi ada ilmu-ilmu yang kita juga pertimbangkan. Misalnya kenapa dia dialek Bima dan dialek Bojo dan bukan dialek ya, bahasa Bima dan bahasa Bima itu termasuk juga di wilayah Dompu. Karena tadi sudah ada perhitungan dialektologinya, sudah ada kajian-kajian yang memang melatar belakangi kenapa para pakar memutuskan bahasa Ambojo itu juga dipakai di Dompu, seperti itu misalnya contohnya ya. Jadi kajiannya juga nggak semata-mata asal-asalan ya, benar Jeng. Jadi yang untuk dialektologi sendiri tadi seperti yang disebutkan Mbak Kiki itu juga termasuk salah satu kajian linguistik. Jadi kenapa sih
ada bahasa di daerah ini tuh beda sama yang di daerah ini, padahal masih sama-sama satu bahasa gitu. Misalnya benar. Bahasa Sasak, kok bisa orang Mas Bage ngomongnya beda sama orang Mataram misalnya. Gitu. Nah itu juga dipelajari di linguistik seperti itu Mbak. Dan itu menarik ya sebenarnya. Dan yang paling lebih menariknya adalah kajian pustaka kita ini adalah bahasa Inggris semua. Maksud saya ketika kita menuntut ilmu di ilmu linguistik ini juga kita mengikuti referensi dari peneliti-peneliti yang ada di luar Indonesia gitu. Jadi sehingga kajian linguistik ini juga benar-benar universal ya dan pastinya update terus gitu. Benar. Apalagi di luar kan juga ilmu linguistik itu sebenarnya bukan ilmu yang dipandang sebelah mata gitu ya, karena dia juga merupakan salah satu ilmu yang bergengsi lah Mbak istilahnya di luar itu, karena banyak tokoh-tokoh yang terkenal juga dari yang berasal dari linguistik. Wah ini semoga bisa mencerahkan sahabat bahasa ya Mbak Ajeng, bahwa ternyata ilmu linguistik ini potensial banget untuk sahabat bahasa yang mungkin ingin tertarik atau mungkin tidak tertarik juga tidak apa-apa, karena mungkin harus belajar, harus mencoba dulu baru bisa tahu oh ternyata menarik juga ya ikut misalnya linguistik forensik atau linguistik korpus seperti itu ya Mbak Ajeng ya. Kira-kira ada tambahan nih nggak Mbak Ajeng untuk ilmu linguistik pada sahabat bahasa? Jadi kalau untuk tambahannya sebenarnya jangan memandang sebelah apapun itu sih Mbak, karena semua hal itu pasti punya manfaatnya tersendiri. Jadi kita itu setiap ilmu itu pasti punya manfaat tersendiri, dan itu bahasa itu juga salah satunya seperti itu. Jadi dia juga bermanfaat misalnya untuk bagaimana melatih bicara anak-anak yang misalnya mengalami gangguan berbicara, kemudian juga bisa digunakan dalam analisis kasus, kemudian bisa juga berkaitan dengan sosial. Jadi sebenarnya ilmu linguistik itu luas dan itu lahannya sangat basah sekali ya Mbak. Jadi potensi kajian penelitian atau karir juga kedepannya bakal berkaitan dengan bahasa karena bahasa itu kan bakal terus berkembang ya, dinamis. Apalagi sekarang banyak muncul kata-kata baru kayak misalnya orang anak-anak zaman sekarang ngomongnya jujurli misalnya atau menggalau, mengsedih. Nah, itu juga semuanya itu jadi kajian kita dan menarik ya untuk dibahas. Iya, benar. Apalagi jika sahabat bahasa sedang ingin mengincar jurnal-jurnal ya, tulisan-tulisan yang ingin dimuat di jurnal tuh bisa sebenarnya menggunakan tadi kajian bahasa itu ya. Kalau menulis jurnal pun kan kita harus berpedoman sama bahasa, bagaimana menulisnya juga. Yang betul, yang baik dan benar. Sekalipun dia jurnal matematika, tapi bahasanya juga tetap harus dipertimbangkan dan kita pelajari dalam penulisan artikel ilmiah dan itu di jurusan ilmu linguistik juga mempelajari itu ya. Untuk lebih spesifiknya di sana. Wah, jadi banyak sebenarnya dan saya setuju juga dengan yang dikatakan oleh Mbak Ajeng bahwa setiap ilmu itu pasti ada manfaatnya, ada peminatnya juga. Jadi tidak semata-mata kok linguistik begini, kok linguistik gitu. Ternyata banyak sekali ya manfaat yang bisa kita dapat ketika belajar ilmu linguistik. Oke sahabat bahasa, terima kasih Mbak Ajeng sebelumnya saya sampaikan sudah memberikan kita banyak ilmu nih seputar ilmu linguistik nih. Semoga sahabat bahasa juga mengetahui dan tidak lagi bingung ketika mendengar ilmu linguistik gitu. Jadi udah tahu ternyata ilmu linguistik seperti itu dari video Siniar kali ini. Iya, benar. Terima kasih sahabat bahasa. Jangan lupa saksikan video Siniar Sasambo lainnya di kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Spotify Siniar Sasambo. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.